eling-eling marang kang peparing. Nah sing peparinge nggih sing maringi awake dhewe niki tentang kehidupan di dunia ini, maksudnya ngoten niku dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur pecinta Bambuning Nusantara, lama sudah rasanya admin tidak review Museum Bambu Unik Surya Alam miliknya Mbah Warno ini. Tapi kali ini admin akan review bertepatan dengan kunjungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pertama kali ini ternyata kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Bahwa selama ini Bambu Unik itu dipandang sebelah mata ya. Tapi ternyata setelah melihat langsung di Museum Surya Alam ini, pada akhirnya mengetahui yang sesungguhnya, gitu Mas ya Mbak ya. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk ke depan lah. Moga dilanjut, jangan lanjut. Bebas mir. Hasil pencarian pribadi Pak? Nggih, pribadi niki. Nggih. Jenis bambu di sini kan memiliki berbagai makna filosofi tersendiri ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan beberapa. Bisa, tapi harus milih Mas. Mungkin. Harus milih bambu mana supaya nanti tahu. Tapi bukan saya yang milih ya. Supaya semua itu nanti bisa terarah makna dari filosofi. Soalnya di sini tuh kalau milih satu biasanya itu suatu simbol pesan dari sang pemilihnya. Nah, di situ keunikannya di situ. Jadi mbaknya bisa milih, masnya juga bisa milih. Meskipun nanti nggak saya kaji sepenuhnya, tapi setidaknya di situ sudah ada pesan tersendiri lah. Jelas gitu. Ngapunten gue semumpit gini ya. Sing penting cukup. Nah, kadusnya gimana? Naga. Niku Nagaraja niku. Naga Raja. Teman elek niku. Madhep pengetan. Oke. Rodok mriko mawon Mas. Terus mojok. Oke, kasih ini ketahui sedaya.
Itu bambu paling favorit, bambu naga raja, ya. Bambu naga raja utawa Nagaraja itu menggambarkan pada jiwa hamba bahwa setidaknya setiap hamba itu harus memiliki jati diri atau prinsip yang kuat. Karena naga itu adalah jiwa, raja itu adalah naga itu adalah raga, naga itu adalah jiwa, raja itu adalah kehendak kita atau jati diri kita. Jadi segala sesuatu tentang kehidupan di dalam lahir maupun batin itu setidaknya kita harus kuat, kokoh, benar-benar kukuh. Istilah Jawanya itu harus madep mantep marang ngersane Gusti Allah tan kena wola wali, tidak mudah tergoyah dengan segala sesuatu keadaan, entah itu keadaan lahir maupun keadaan batin. Dan semua itu kita kembalikan pada jiwa kita. Kalau jiwa kita itu mudah terkoyak, tentulah di situ tidak bisa dijadikan raja. Tapi kalau hati kita kokoh, benar-benar kukuh dalam menghadapi segala sesuatu tempaan dalam kehidupan, baik dohir maupun batin, di situ yang namanya bisa menguasai, yaitu yang namanya raja. Jadi raja diraja, raja pada diri kita, dan semua itu atas kehendak Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita. Makanya raja diraja, rajane awake dhewe Gusti Allah, ning awake dhewe iki ya duwe raja, rajane rasane awake dhewe. Nah, niku namine ngoten. Jadi jangan mudah tergoyah dengan segala sesuatu apapun tentang kehidupan di dunia ini, dan jangan mudah terpancing, entah itu secara ucapan, entah itu secara kelakuan, entah itu secara perbuatan apapun. Itu kita harus punya prinsip jati diri yang kuat. Nah, gitu ya, istilahnya itu misalkan kita punya temen kok ajak-ajak ngerasani misalkan, ya kita jangan mau, kita diam, tapi hati kita menolak, maksudnya gitu. Berarti di situ punya raja. Tapi kalau kita ikut, berarti kita dikalahkan dengan raja. Nah, seperti itulah intinya. Ya. Niku sedikit filosofi yang terkandung pada sebuah bambu yang namanya bambu Nagaraja. Jadi Naga itu adalah jiwa, Raja itu adalah kekuasaan yang menguasai pada jiwa kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten mawon nggih, sedikit filosofi ilmu mawon itu adalah sebagai prinsip dalam jati diri, saged manfaatilah mungkin nggih. Saged sudah bisa dimengerti Mas ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Monggo barang kali masih ada lagi nggak apa-apa, bebas. Jadi sampai segitu kelihatannya bambu ya kan. Tapi saya ingatkan lagi bahwa bambu itu adalah namanya Jawanya itu deling. Oke, deling. Deling itu ngandelke pangeling, eling marang ngersane Gusti Allah siji, nomor lorone eling marang wong tuwa lanang wadon. Yen sejatine awake dhewe urip ana alam donya iki krana anane wong tuwa lanang wadon. Nggih, sik loro. Nomor telu eling marang sanak kadang. Yen sejatine sanak kadang iku ya padha muncule saka wong tuwa lanang wadon. Niku nggih. Nah, jadi niku simbol dari bambu deling ngandelke pangeling. Maksudnya ngoten utawa eling-eling marang kang
peparing. Nah, sing peparinge nggih sing maringi awake dhewe niki tentang kehidupan di dunia ini. Maksudnya ngoten niku dasare. Terus untuk memahami tentang arti filosofi sebuah bambu itu setidaknya harus punya dasar kuat, yaitu tentang dasar-dasar dari ngaji deling. Maksudnya ngoten. Pun monggo ganti. Ganti setri. Niku wau sing milih sinten niku wau. Tapi sampun mewakili. Maksudnya semua itu harus seperti itu. Niki memang rombongan kok. Satu grup kok. Satu grup itu tujuannya sama. Makanya wingi kula wastani bambu carang sejajar. Sami tujuannya sami. Bahwa bambu carang sejajar itu rasane padha, karepe ya padha. Niku Niki nggih, bambu carang sejajar. sanes. Carang sejajar itu bambu yang satu ruas, tapi carangnya itu sejajar. Lek itu bukan carang sejajar, tapi itu bambu pedaringan. Itu jenengan menawi milih satu, yang milih berdiri, yang sudah dikembalikan langsung ya menake. Sebabnya wis tak tulisi jangan diangkat. Itu. Wah iki pasti duwe kekarepan iki. Les langsung ketok wis. Kalau itu namanya bambu dampit. Itu namanya bambu dampit. Bambu dampit itu menggambarkan arti atau filosofi pada kehidupan manusia. Itu ya, setidaknya di dalam kehidupan manusia kita sebagai seorang hamba atau anak itu setidaknya harus benar-benar menyatukan rasa kita pada orang tua. Itu dampit, itu satu tentang. Jadi istilahnya gini, setiap bambu itu ada kaitan. Jadi Nagaraja itu tadi seperti yang saya awal itu bambu dampit pun sudah ada kaitan, bahwa bambu dampit itu adalah simbol dari keluarga atau orang tua. Tapi di sisi lain, di dalam kehidupan manusia pasti memiliki suatu keinginan, yaitu tentang urusan rumah tangga. Nah, itu yang kedua ya. Pasti ingin memiliki suatu hubungan untuk menjadikan suatu rumah tangga. Niku bambu dampit. Niku meskipun rodok belok titik ya ora apa-apa lah, yang penting sabar. Jadi kalau secara filosofi memang sebagai sarana, bahwa bambu dampit itu sebagai sarana keharmonisan di dalam rumah tangga. Iku. Tapi secara filosofi yaitu istilahnya itu gandengen. Lek kepengin mulya uripmu, siji gandengen Gusti Allah, rangkulan Gusti Allah, nomor loro rangkulan wong tuwamu lanang wadon. Niku lek kepingin apa sing dadi kekarepane sampean keturutan. Niku niku titik ae filosofine, tapi masih banyak lagi ya. Pun niku mawon, wis monggo malih. Sinten dikembalikan oleh Mbak sinten niku? Mbak Indah. Mbak Indah. Oh, jenenge padha karo adikku. Jenenge Jombang. Ini Mbak Indah ya. Bambu sesuai nama pakem bambu yang Mbak Indah pertanyakan itu namanya bambu selendang mukti sambung rasa ya. Selendang itu adalah suatu hiasan, itu ya, suatu hiasan, bahwa setidaknya manusia itu selalu harus berusaha
untuk menghiasi dirinya, ya, juga lahir juga batin kalau bisa, ya. Jadi yang dihiasi bukan cuma dari luarnya, tapi yang dihiasi itu adalah juga dalamnya, ya. Jadi selendang itu adalah suatu kehiasan. Mukti, barang siapa yang sudah bisa menghiasi jiwanya dengan perbuatan-perbuatan suatu kebaikan, disitulah akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Muktinya, ya, sambungnya. Oleh karena itu sambungkanlah hati dan jiwamu pada Allah Subhanahu wa taala, juga pada sesama, juga pada seluruh makhluk hidup ciptaannya. Nah, itu ya. Sambungnya. Rasonya, sambungan rasamu bukan cuma lahirnya tapi juga rasa kita, bahwa rasa kita itu harus bisa merasakan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan itu adalah semua haknya Allah, ya, bisa merasakan. Terus kita harus bisa merasakan bahwa kita hidup di dunia itu kita dari rahim orang tua. Seperti apa orang tua kita itu melahirkan kita, ketika waktu melahirkan rasanya gimana, itu pun harus bisa merasakan, supaya jiwa itu akan tersentuh oleh kekuatan-kekuatan jiwa yang sedemikian itu. Oleh karena itu antara anak dengan orang tua itu harus benar-benar menyatu rasanya. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, jadi di samping menyambungkan rasa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semua makhluk ciptaannya, terlebih-lebih kedua orang tua, karena orang tua kita yang telah melahirkan diri kita sehingga kita hidup di dunia. Nah, itulah yang dikatakan guru sejati. Guru yang pertama kali itu adalah orang tua. Ya, itu. Karena apa? Orang tua itu yang mendidik kita mulai dari kecil sampai kita dewasa. Meskipun kita sudah berkeluarga, itu aslinya itu orang tua itu guru sejati. Karena apa? Guru sejati itu ada dua versi, ada dua tujuan. Ketika masih kecil itu didulang, didusi, tapi di samping itu selalu orang tua mendoakan pada anaknya supaya anaknya itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti pada nusa, bangsa, dan agama. Itu doanya batin. Itulah guru sejati, itu guru yang tidak nampak. Dongone wong tua sing ora katon. Satu. Nomor loro, dongo sing katon. Lah nomor telu iki sing darani guru sejati iki, guru sing manggon eneng ngene jiwane awake dhewe. Lek apik ya apik, lek elek elek. Lek apik lakonono, lek elek ya tinggalno. Lek sampean nuruti lakon sing apik, rasa sing apik, ya iku sing darani guru sejatine sampean. Lek sampean ngetutne rasane sampean sing elek, ya iku berarti musuhe sampean. Paham ya? Ilmuwe mendalam. Wis titik iku wae lah. Engko lek oke-oke sampean ora kuat malan. Tapi insyaallah sudah menyentuh ya. Jadi saya ulangi, selendang mukti sambung rasa. Selendang itu adalah hiasan, mukti adalah kemuliaan, sambung itu adalah menyambungkan rasa kita, rasane itu semakin mendalam. Jadi rasa sakjeroning rasa, gitu maksudnya ya. Nah, sudah jelas. Itu sedikit tambahan dari pertanyaan dari bambu yang dipilih oleh Mbak Indah. Itulah sedulur review saya di Museum Bambu Unik Surya Alam miliknya Mbah Warno pada kesempatan hari ini, mengenai kunjungan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambung rasa senusantara.